PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini kita akan membahas salah satu partai politik paling menarik di Indonesia, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, atau yang biasa kita kenal PKS. Partai ini lahir dari gerakan dakwah kampus dan berhasil bertahan bahkan terus tumbuh di tengah kerasnya persaingan politik tanah air. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita bahas satu persatu bersama Rehan dan Laura. Betul Alia, kalau kita ingin memahami PKS hari ini, kita harus tahu dulu nih dari mana mereka berasal. Nah, PKS tidak muncul begitu saja. Akarnya berasal dari gerakan tarbiyah, yaitu gerakan dakwah yang berkembang pesat di kampus-kampus Indonesia sejak tahun 1980-an. Nah, gerakannya ini menyebar lewat pengajian kecil yang disebut LIKO. Nah, yang dimana LIKO ini tuh membina mahasiswa secara intensif dari sisi agama hingga wawasan kebangsaan. Ketika Soeharto turun dan jatuh di tahun 1998, gerakan ini akhirnya memberanikan diri masuk ke ranah politik. Nah, dari situlah lahirnya Partai Keadilan pada 9 Agustus 1998. Namun perjalanannya tidak langsung mulus, Rehan, karena gagal melampaui ambang batas 2% di pemilu 1999, Partai Keadilan harus bertransformasi. Maka pada 20 April 2002, lahirlah PKS yang kita kenal sekarang. PKS memang partai Islam, tapi bukan sembarang partai Islam. Mereka mengusung nilai keadilan dan kesejahteraan dengan semangat Islam yang demokratis. Seiring waktu, PKS bergeser menjadi lebih inklusif dan terbuka. Mereka menyebut diri sebagai partai dakwah yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Strategi ini cerdas karena menjaga identitas Islam tanpa mengasingkan pemilih dari latar belakang lain. Soal kepemimpinan, PKS punya tradisi yang cukup unik. Jabatan ketua umumnya disebut presiden partai, dan saat ini dijabat oleh Ahmad Syaihu sejak tahun 2020. PKS juga menerapkan aturan pembatasan masa jabatan 2 periode yang ternyata lebih ketat dibandingkan banyak partai lainnya di Indonesia. Tokoh-tokoh senior seperti Hidayat Nur Wahid dan Salim Segaf Al-Jufri pun tetap menjadi wajah penting partai ini di panggung nasional. Nah, bicara soal basis pemilih, PKS juga punya ciri yang sangat khas. Mereka kuat di kalangan muslim kelas menengah perkotaan yang berpendidikan tinggi. Nah, wilayah terkuatnya adalah Jawa Barat, terutama Depok, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. Di pemilu 2024, PKS bahkan berhasil menggeser PDIP sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak di Jakarta. Kunci kekuatan mereka bukan pada uang atau figur semata, melainkan pada jaringan kader yang dibangun dari bawah sejak bangku SMA. Nah, diperkuat juga lewat LIKO dan pengajian rutin. Kalau kita lihat, perjalanan elektoral PKS memang tergolong konsisten dan stabil. Dari 45 kursi di tahun 2004, naik ke puncak 57 kursi di tahun 2009. Sempat turun ke 40 kursi di tahun 2014, lalu bangkit kembali menjadi 50 kursi di tahun 2019. Di pemilu 2024 ini, PKS meraih 53 kursi dengan 8,4% suara nasional dan naik dari posisi 7 ke posisi 6 partai terbesar di DPR. Yang menarik, lebih dari 10 anggota terpilihnya adalah wajah muda dari kalangan milenial dan Gen Z. Ini bagian dari strategi regenerasi yang memang mereka siapkan dengan serius. Tapi, tentu PKS bukan tanpa tantangan. Pada tahun 2013, ada skandal korupsi impor daging sapi yang menjadi pukulan berat ketika mantan presiden partai Lutfi Hasan Ishak terjerat kasus hukum. Ini sangat melukai citra partai yang selama ini membanggakan diri sebagai partai yang bersih. Selain itu, PKS juga mengaku bahwa basis masanya belum selus partai-partai besar lainnya. Mereka masih perlu kerja keras lagi untuk bisa menembus segmen masyarakat, khususnya pedesaan. Tapi di balik semua tantangan itu, PKS membuktikan bahwa konsistensi, ideologi, dan kaderisasi yang kuat bisa menjadi fondasi yang jauh lebih kokoh daripada sekedar mengandalkan figur besar atau kekuatan finansial. Nah, mereka memulai dari masjid-masjid kampus,
berkembang lewat pengajian kecil dan kini duduk di Senayan dengan 53 kursi. Kalau mereka kedepannya berhasil memperluas basis massa dan terus meregenerasi kader-kader muda seperti yang sudah mulai terlihat nyata di pemilu 2024, maka PKS berpotensi menjadi kekuatan politik yang semakin diperhitungkan di Indonesia. Tepat sekali Laura. Itulah tadi pembahasan kita hari ini tentang PKS, dari masjid kampus hingga kursi di Senayan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan sampai jumpa di episode berikutnya.